Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa kembali berkunjung ke Sidoarjo dan juga Surabaya. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala di subuh kali ini kita akan membahas sebuah tema air mata yang telah kering. Tapi kita perlu tahu air mata itu adalah tanda hidupnya hati kita. Dan kebalikannya, ketika dia sudah kering, itu tanda bahwasanya yang namanya hati takutnya sudah mulai mati. Na'udzubillah. Pakai para ulama katakan al-buka'u min khasyatillah. Kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilun ala hayatil qalb. Ini adalah dalil atau petunjuk bahwasanya hati kita masih hidup. Wariqatihi, dan hati kita itu lembut. Kama anna jafafal ain, sebagaimana keringnya mata kita, dalilun ala qaswatil qalb. Dia adalah bukti bahwasanya hati kita keras. Wa mauti, dan matinya hati kita. Dan kita perlu tahu kalau yang namanya tanah, kalau dia itu kering, kerontang dan sebagainya, itu tanahnya tanah yang mati. Susah untuk kita istilahnya naruh bibit di situ atau nanam tanaman apa di situ, susah. Dan kita mana mau kalau nanam di tempat yang keras dan sebagainya. Kenapa? Karena kemungkinan tanaman yang bakal tumbuh mungkin nggak lama hidupnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalaulah kita bisa untuk menangis, maka menangis. Dan belajar untuk menjadi orang yang hatinya hati lembut. Walaupun mungkin tegas gitu loh ya. Mungkin dalam kesehariannya keseharian yang tegas. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah generasi yang dalam beragama mereka AA ya BB gitu, tegas mereka. Kapan halal ya halal, kapan haram ya haram. Kita tahu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar itu adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallam fihi hijjah. Di jiwanya itu ada jiwa yang tegas. Dan bahkan Umar ibn Khattab ini nggak takut sama siapapun. Tapi ketika Umar ibn Khattab itu mendapati sesuatu hal yang mungkin Umar salah, gampang Umar untuk menangis. Wallah gampang banget gitu. Ada sebuah kasus Masya Allah, Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar itu memutuskan tentang orang-orang yang ditawan. Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku berpandangan mereka-mereka yang saat ini ditawan ini harus untuk dibunuh. Bagaimana dulu mereka menghina engkau, menghina agama Islam, kata disebutkan, menghina syariat Islam dan sebagainya. Tapi Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW berpandangan lain dari Umar. Apa pandangan Rasulullah SAW? Aku melihat agar mereka dikembalikan dan kita mengambil istilahnya tebusan, harta tebusan, kita bebaskan mereka. Ternyata keputusan Rasulullah SAW dan juga keputusan Abu Bakar itu kurang tepat. Kurang apa? Tepat. Langsung diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim, maka nalin nabi, tidak layak untuk seorang nabi dan juga orang yang beriman, tentang masalah tawanan tadi. Jadi ngambil apa? Upah, ambil tebusan, nanti habis itu dibebaskan. Allah langsung turunkan ayat itu dalam Al-Quran Al-Karim. Salah, Masya Allah.
Ternyata dengan keputusan yang salah tadi, Abu Bakar dan juga Rasul menangis. Masya Allah. Umar jalan ngelewatin mereka berdua. Apa kata Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, lima bakaituma ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kau berdua menangis? Illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Kalau ternyata aku nggak tahu apa sebab kalian berdua menangis, aku akan berusaha menangis karena kalian berdua menangis. Masya Allah. Jadi belajar berusaha untuk nangis gara-gara lihat Rasul apa? Nangis. Ini Umar. Kita Masya Allah, imamnya baca Quran sambil nangis, kita masih kebayang ayam goreng. Fasolatu Allah. Ini Umar bin Khattab, bagaimana hatinya beliau itu lembut banget gitu. Nunjukkan hatinya Umar itu hidup. Padahal Umar ini, kita tahu Umar, ada orang munafik menghina Rasul sallam, Abdullah bin Ubay bin Salul. Saking kerasnya Umar nih terhadap orang-orang munafik, bengis memang Umar bin Khattab dalam masalah ini. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ani adrib unuqah. Biarkan saya untuk saya tebas kepala mereka. Jangan cegah saya ya Rasulullah. Saking kesalnya ini siapa? Umar bin Khattab. Tapi kalau berkaitan tentang masalah hati, gampang bagi Umar untuk menangis. Dan kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kasus yang lain. Disebutkan Umar ibn Khattab itu menangis dengan posisi yang betul-betul berat bagi Umar Khattab, sampai akhirnya dia memanggil Ibn Abbas. Ibn Abbas selaku sepupunya Rasulullah SAW datang. Rasulullah meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal. Yang jadi khalifah ketika itu siapa? Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhum. Taib, datanglah ini Ibn Abbas ke rumahnya Umar karena dipanggil oleh Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dipanggil, apa kata Umar Khattab? Ini emas, tolong bagi-bagikan. Engkau yang lebih tahu siapa yang lebih berhak. Kata Umar Khattab, bagikan emas ini, jangan sampai ada yang tersisa. Tapi akhirnya keluarlah Ibn Abbas ke ruang tamu, keluar dari kamarnya Umar Khattab, membagikan ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Ternyata Umar bin Khattab, kata Ibn Abbas, menangis dengan tangisan yang lepas, sampai dia mengatakan, kenapa emas ini masuk ke rumah saya? Seandainya emas ini baik, harusnya masuk ke rumah dua sahabat saya. Maksudnya siapa? Rasul dan juga siapa? Abu Bakar. Ternyata kenapa emas ini nggak masuk di rumah apa? Mereka berdua, sedangkan masuk ke rumah saya dengan waktu yang panjang. Syukur, Masya Allah, nangis dalam kasus apa? Mendapatkan dunia. Kalau kita nangis kalau hilang apa? Dunia. Masya Allah. Ini bagaimana lembutnya hatinya Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memang betul ya ikhwah, kalau Rasul disebutkan ada 1 dinar saja di rumah beliau, tamurru alaihi 3 layal, lewat 3 malam emas itu masih di rumahnya Rasul. Rasul marah betul. 1 dinar, 1 dinar ini perkiraan 4 gram emas. 4 gram emas tertabung, tersimpan di rumah Nabi, nggak keluar, Nabi marah. Sekarang emas berapa harga 1 gramnya? 3.800.000. Oh, 2.800.000. Makanya yang lajang-lajang cepatlah nikah, makin mahal harga emas ini. Masya Allah. Baik, anggaplah 3 juta sudah. Kalau 3 kali 4 berarti berapa? 12 juta. 12 juta lewat 3 malam nggak habis. Rasul marah SAW. Ini Rasul ucapkan untuk Aisyah, ini emas nggak masuk. Tiba-tiba masuk di rumahnya Umar dalam posisi waktu yang panjang. Nangis Umar bin Khattab. Kita nangis-nangis galau kalau kena pecat. Kalau kena apa? Pecat. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya orang-orang yang gampang menangis itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan enggak akan dia ini posisinya masuk ke neraka. Orang yang gampang menangis karena Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang-orang yang enggak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka.
Disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi katakan, la yalijun nara rajulun, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang baka min khasyatillah, yang dia menangis karena takut kepada Allah azza wajal, hatta ya'ud al-labanu fi dar'iha, sampai susu itu masuk ke dalam tempat asalnya. Kita kalau udah perah susu kambing, nggak akan bisa masuk kembali. Ini sebagaimana onta masuk ke dalam lubang apa? Jarum. Maksudnya mustahil. Orang yang gampang untuk nangis gitu loh ya, karena takut kepada Allah azza wajalla, nggak akan masuk neraka, masya Allah. Makanya para sahabat itu mereka dijamin masuk surganya, sebabnya karena gampang menangis. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, ainani la tamassuhuman nar, ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mustahil disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang dia itu menangis karena takut kepada siapa? Allah azza wajalla. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di jalan Allah azza wajal. Ini dua mata yang mustahil disentuh oleh api neraka. Dan dua-dua ini itu hampir rata-rata jarang untuk saat ini kaum musliminnya. Mereka jarang menangis. Yang kedua, mereka itu nggak pernah bergadang. Pun kalau begadang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, tapi apa? Nonton bola. Nonton apa? Nonton bola. Ini yang bergadang ini tahrusu fi sabilillah, dia menjaga-jaga di jalan Allah azza wajalla ketika jihadnya dan seterusnya. Ini mata-mata yang apa? Tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan dalam hadis yang lain, mereka-mereka yang dinaungi oleh Allah azza wajalla, Nabi katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mana Allah azza wajalla akan naungin mereka. Di saat itu nggak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Wallahi ya ikhwah, kita butuh naungan Allah. Ana pekan lalu gitu ya, pekan lalu ana safari dakwah tuh ke di Pantura, pantai utara itu, panas banget, masya Allah. Kan itu deket pantai ya, tapi kerasa sama anak tuh panas banget gitu. Kayaknya di Pantura tuh lebih panas dibandingkan di Surabaya kayaknya. Saking panas, tapi panas ya ikhwan, memang betul-betul panas. Itu kita dinaungin aja, panasnya masya Allah, matahari tuh jauh dari kita. Suatu saat nanti di padang mahsyar yang namanya asyams, tadnu minhum syams, matahari mendekat untuk apa? Hamba-hamba Allah azza wa jalla di padang mahsyar nanti, sampai disebutkan qadra milin, 1 mil saja. Rawi bingung, 1 mil yang dimaksudkan apakah 1 mil hitungan jarak yang kita kenal saat ini, kata rawinya, atau mil tongkat atau batang untuk celak gitu yang dipakai untuk celak, itu mil juga namanya. Kata rawi, aku nggak tahu apa yang dimaksudkan Nabi SAW. Apakah mil adalah mil jarak yang kita kenal saat ini, 1 kilometer lebih gitu loh ya, atau mil yang dimaksudkan apa? Celak. Anggaplah mil jarak 1 kilometer lebih itu pun dekat. Orang yang selamat ketika itu di padang mahsyar, orang yang mendapatkan naungan siapa? Allah azza wa jalla. Kita aja kalau seandainya panas, betul-betul panas, butuh naungan AC gitu. Butuh naungan apa? AC dingin, masya Allah. Nanti pada hari kiamat mereka itu akan merasakan posisi yang nyaman, adem dan sebagainya. Tapi yang mereka tidak termasuk 7 golongan tadi akan merasakan bagaimana panasnya di saat itu di padang mahsyar. Makanya kalau bisa kita jadi orang-orang yang fadat ainah, yang matanya itu betul-betul apa? Tergenang air matanya, masya Allah. Kalau bisa, sebisa mungkin. Karena kalau enggak, ya sudah, berarti tanda kerasnya hati kita. Ada sebuah cerita, masya Allah, Allah bercerita tentang hati yang mengeras. Hati apa yang mengeras? Hati yang enggak bisa mengeluarkan air mata. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, surah Al-Baqarah ayat 74.
Al-Baqarah ayat berapa? 74. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian mengeraslah hati kalian setelah itu. Fahiya kal hijarati aw ashad qaswah. Maka hati kalian itu seperti hijarah, seperti batu, atau lebih keras daripada batu, kata Allah. Syuf, dua kemungkinan kata Allah. Hati kalian mengeras seperti batu atau lebih keras daripada apa? Batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kalian tahu ada batu, padahal sekeras-kerasnya batu itu bisa mengeluarkan mata air. Mengeluarkan apa? Mata air. Ana pernah, masya Allah ya ikhwah, di tempat kami di Sumsel itu ada di dekat pagar alam, dia di Lahat. Itu batu. Jadi ana lihat sumber pertama mata air keluar. Memang sumbernya betul. Batu keluar apa? Airnya, masya Allah, dingin airnya. Itu batu yang keras mengeluarkan apa? Air. Ternyata mata kita nggak keluar air matanya. Apa sebabnya? Saking kerasnya hati kita, mengalahkan apa? Kerasnya batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kalaupun dibelah, antum tahu, masya Allah, dibelah batu itu bisa juga mengeluarkan air. Dan ternyata ini semua dikarenakan kita tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 74 menunjukkan bahwasanya Bani Israel itu dicela oleh Allah saking kerasnya hati mereka, susah untuk menangis. Nah, kalau kita kayak gitu ya ikhwah, berarti tidak ada bedanya kita dengan Bani Israel yang hati sudah mulai mengeras. Dan apa sebabnya? Wallahu a'lam. Yang membuat mata kita ini udah mulai kering itu ada banyak sebab. Di antaranya lah dosa-dosa. Ini sebab utama bagi kita sehingga air mata kita bisa mengering. Disebutkan masya Allah, az-dzunub tuqassil qalb. Yang namanya dosa-dosa kita itu yang membuat hati kita mengeras. Dzunub, dosa. Wa tujaffifud dam'ah, dan dia yang membuat air mata itu jadi kering. Apalagi kalau ternyata apa? Taraqamatidz dzunub. Kalau dosa-dosa itu semakin menumpuk, pastikan itu akan sulit untuk keluar air mata dosa-dosanya. Makanya ala kulli hal ya ikhwah, orang kapan antum tahu ketika awal-awal kita hijrah, insyaallah awal-awal kenal sunnah itu, masya Allah, kita ketika tinggalkan dosa-dosa yang kita kerjakan di saat dulunya, itu betul-betul air mata tuh gampang keluar gitu. Dulu kita tinggalkan ribanya. Beberapa ikhwah ketika datang ke ana ceritakan masa lalu dia tentang masalah ribanya, dan dia selamat dari ribanya, dia merasa masya Allah tabarakar rahman, gampang menangis. Ini habis baterai apa ini? Oh ya, masya Allah. Itu saya ambil. Kita kembali ke tema lagi. Jadi awal-awal kita kenal dengan sunnah, kenapa kita gampang banget nangis gitu? Ada sebuah hadis, karena memang hati kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW katakan, at-taubatu tajubbu ma kana qablaha. Yang namanya taubat itu menghapuskan segala dosa yang ada di hati kita, semuanya. Makanya ketika awal-awal hijrah kita, awal-awal tinggalkan dosa-dosa yang kita candui, itu nangis-nangisnya, karena memang hati kita masih lembut. Mereka-mereka yang bertobat dari kecanduan zinanya, judinya, ribanya, semuanya pasti nangis. Beda sama mereka-mereka pelacurnya.
sama mereka-mereka yang bahkan dia yang buat judi online-nya, dia yang buat wadahnya. Ini sulit bagi mereka menangis. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka terlalu apa? Terlalu banyak. Mereka nggak sadar-sadar dan mereka nggak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu mereka-mereka yang keluar, hatta ikhwah-ikhwah yang sudah keluar dari bank konvensionalnya loh ya, bank ribawinya, itu nangis. Tapi mereka-mereka yang buka wadah itu yang belum bertobat, sulit bagi mereka menangis. Dengan kondisi bagaimanapun keluarga mereka, susah mereka nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang intinya yang membuat hati kita keras nggak lain dan nggak bukan itu dosa. Apa? Dosa. Jadi yang pertama, kalau kita masih ada dosa kepada Allah Azza wa Jalla, percayalah susah bagi kita untuk menangis. Bersihkan hati kita, bersihkan dada kita dari noda-noda apa? Dosa. Kemudian yang kedua, masya Allah, banyak tertawa. Banyak apa? Tertawa. Ini yang membuat akhirnya hati kita ini mati. Bukan berarti nggak boleh ketawa, ahlan wa sahlan, atau mungkin canda, silahkan. Tapi kalau ternyata dari awal kita sampai akhir majelis kita semuanya tertawa, atau istilahnya gelak tawa tok gitu loh ya. Dan sekarang udah betapa banyak kasusnya, agenda-agenda atau acara-acara memang untuk membuat orang-orang tertawa. Itu hati mereka semua keras. Makanya mereka orang-orang seperti itu dinasihatin susah. Orang paling susah dinasihatin para pelawak. Susah dinasihatin. Wallahi susah. Dikasih tahu pun bahkan dibantah. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, la tukthirud dahik. Jangan perbanyak tertawa. Fa inna kathratad dahiki tumitul qalb. Karena banyak tertawa bisa mematikan apa? Hati. Masih mending kalau membuat penyakit hati. Lah ini membuat hati itu mati. Kalau udah mati ya sudah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau hatinya sudah mati, tidak akan ada yang mampu ngasih dia petunjuk. Mau 1000 dokter pun ngasih tahu dia, kalau hati dia sudah mati. Akhirnya ujung-ujungnya su'ul khatimah. Kita tahu Fir'aun. Kenapa Fir'aun sampai akhir hayatnya nggak bisa beriman? Hatinya udah mulai mati, sudah mati hatinya. Nasihat Musa pun, Musa jangan dikira tinggal di luar rumahnya Fir'aun. Musa tinggal di rumahnya siapa? Fir'aun. Nabi di saat itu yang terbaik loh ya, tinggal di tempatnya Fir'aun. Nggak bermanfaat. Orang aja nggak usah berdakwah, tinggal sama ustadz aja. Pak ustadznya ngomong innal hamdalillah gitu loh ya. Tapi tinggal sama ustadznya, dekat sama ustadznya, ngaruh kok. Betapa banyak para wanita-wanita yang menjadi salihah sebabnya nikah dengan siapa? Ustadz. Tanpa ustadznya panggil, dek sini, duduk. Innal hamdalillah. Nggak perlu gitu, masya Allah. Nggak perlu. Dan ternyata istrinya bisa jadi salehah sebabnya pengaruh. Tapi hati mereka itu masih hidup. Lah Fir'aun yang Musa tinggal di sana bersama Musa dan bahkan 24 jam di situ, dari kecil nggak berubah Fir'aun. Sebabnya udah apa? Mati hatinya Fir'aun. Dan Allah tutup itu. Dan itu bahayanya. Mana ada Fir'aun menangis sampai terakhir meninggal pun saking kerasnya hatinya apa? Fir'aun. Makanya kalau orang sudah kondisi mati, hati sulit. Nah, awal sebab yang dikatakan oleh para ulama kenapa hati kita tuh mati, ya gelak tawa tadi. Majelis semua tertawa. Bukannya nggak boleh, antum silakan, ahlan wa sahlan. Kita kajian kadang-kadang ada tawanya gitu ya, boleh. Tapi kalau dari awal sampai akhir seperti itu sudah. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan hati kita ini mengeras atau air mata mengering adalah kita lalai dari mengingat apa? Kematian. Makanya disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kematian. Wallahi dunia ini semua lezat. Semuanya apa? Kenikmatan, kelezatan. Ada sebuah hadis, wallah, sadaqa Rasulullah SAW. Rasul itu jujur, benar dan tidak dusta. Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya hulwah khadira. Dunia itu manis yang pertama,
dan hijau yang kedua. Jadi karakter dunia, coba perhatikan ya ikhwah, karakter dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadira. Dunia ini hijau dan juga apa? Manis. Masya Allah. Antum tahu, manis untuk dicicipkan. Manis, dia semua manis, indah dan sebagainya. Yang kedua, khadira, hijau, enak dipandang. Tanpa dinikmatin pun orang itu akan berusaha apa? Getol untuk mendapatkan barang itu. Padahal nggak dipakai. Tapi karena enak dipandang. Antum tahu ada orang-orang ngoleksi mobil sampai 10. Mobil zaman dulu apa mereka pakai? Enggak. Cuman diapain? Dipajang tok gitu loh ya. Itu ternyata udah bisa membuat kita bahagia. Emak-emaknya tas-tas itu apakah dipakai? Wallahi kebanyakannya enggak, cuman dipajang doang, dipajang. Tapi itu yang membuat emak-emak itu apa? Masya Allah bahagia. Itulah yang ngeraskan hati kita. Kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini bukan orang miskin. Aisyah wanita kaya, punya budak. Aisyah lebih kaya daripada kita. Aisyah punya budak, kita nggak ada budak. Pembantu ada. Beda pembantu sama budak. Harta budak milik tuannya. Aisyah punya itu Barirah. Bukan wanita yang miskin. Aisyah, suaminya Aisyah orang kaya, Nabi kita Muhammad SAW. Abahnya Aisyah orang kaya, tapi berani Aisyah hidup tawadhu. Yang kalau kita lihat mungkin kehidupan orang miskin itu sama dengannya Aisyah. Itu kenapa? Itulah yang membuat Aisyah itu gampang menangis. Aisyah lah wanita yang mudah untuk menangis. Pakaiannya Aisyah mana ada dipajang. Aisyah ini cuma 2 pakaiannya, satu yang dipakai, satu yang dicuci. Coba istri kita jubahnya astagfirullahaladzim sepanjang itu. Apalagi kalau jubah ummahat nih, nggak tahu ya, satu style itu entah mungkin kali 1 juta lebih kali ya. Yang ummahat apalagi yang kalau udah kena sosialitanya udah nggak tahu lagi, udah kumpul cuman untuk apa? Untuk ya untuk nunjukkan merek apa yang dipakai sama dia. Na'udzubillah. Kalau kita bisa sembunyikan harusnya kayak gitu. Tapi sama mereka gimana untuk ditampakkan? Na'udzubillah. Dan ini yang terjadi ya ikhwah. Dunia kapan udah sampai ke kita, percaya sama anak susah nangis kita nih. Makanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang gampang untuk keluarkan dunia. Kenapa mereka jauh dari dunianya? Karena mereka sadar mereka akan meninggal. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah bagi kalian untuk mengingat penghancur apa? Kelezatan-kelezatan yang saat ini kita rasakan. Sampai kapan ya ikhwah kita sampai seperti ini? Sampai kapan kita ini seperti ini dan enggak mau berubah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur. Kalian selalu dilalaikan dengan mengumpulkan hartanya, memperbanyak hartanya. Sampai kapan kita sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk liang lahat baru sadar. Dan ini terjadi ya ikhwah. Mereka-mereka yang sudah meninggal minta kembali ke dunia, enggak ridha hartanya jadi warisan. Wallahi ya ikhwah, bapak kita, kakek kita enggak ridha harta mereka jadi warisan. Mereka berharap kalau harta mereka jadi wakaf. Jadi apa? Wakaf. Mereka katakan, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia. Apa sebabnya? Fa'asaddaq, agar saya sedekahkan semua harta yang saya miliki. Bukan jadi warisan. Sekarang harta kita kalau kita sudah meninggal jadi warisan. Itu pun abang adik saling bunuh. Na'udzubillah, saling tuja. Ini kita nggak akan sadar ya ikhwah. Ini yang membuat hati kita mengeras. Makanya kata para ulama, man aktsara dzikral mauti raqqa qalbuhu. Orang-orang yang banyak mengingat kematian, hati mereka itu akan apa? Akan lembut, raqqa qalbuhu wa fadat ainuhu, dan mata mereka gampang untuk menangis. Wan kasarat nafsuhu baina yadillah, dan dia mudah untuk tersungkur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gampang nangis, kena masalah sedikit dia adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat nikmat dia ceritakan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini Masya Allah ketika mereka memperbanyak ingat mati. Makanya Nabi Masya Allah, Nabi selalu mengatakan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad, nimithli hada fa'iddu, untuk kematian disiapkan oleh kalian. Nabi ini orang yang gampang ingat mati. Dan bahkan Masya Allah pernah satu malam
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari kamarnya Aisyah. Jadi di malam itu jatahnya Aisyah. Jatah malamnya siapa? Aisyah. Di tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Aisyah ngikuti. Ngintilin gitu loh ya, buntutin. Khawatirnya Aisyah Nabi ini pindah ke rumah istri Nabi yang lain. Inilah wanita, Masya Allah, kebanyakan main prasangka, Masya Allah. Antum tahu ada salah satu ikhwah mobilnya dipasang sama istri GPS, bayangin antum. Ini kawan, bayangin antum. Ini cerita saking sayangnya istri kepada suami, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, memang wanita. Ini tipu daya wanita ini besar. Antum hati-hati sama istri, Masya Allah. Hati-hati kita sama istri. Taib. Ini Aisyah wajar, sesuatu hal yang wajar karena Nabi itu memiliki banyak istri. Istri Nabi totalnya berapa semuanya? 11 istri Nabi SAW. Diikuti, dibuntutin. Ternyata Nabi SAW berangkat naik ke mana? Ke kuburan Baqi'. Nabi nangis dari awal. Nabi tegak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi berdoa untuk mereka-mereka yang sudah wafat di kuburan Baqi'. Nabi enggak lupakan jasa baik mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Dan apa kata Aisyah? Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'a li ahli al-Baqi' wa atala al-qiyam. Nabi tegak berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan penduduk Baqi'. Dan Nabi berdoa dengan cukup lama. Nabi ingat mati. Orang enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Aisyah yang lihat posisi itu. Tengah malam. Kita ada tengah malam ke kuburan? Nggak ada, Masya Allah. Nabi tengah malam ke kuburan ngingat mati Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, zurul kubur, kalian ziarahlah kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kuburan bisa ngingat kematian. Masya Allah, ziarah kita ke kuburan. Makanya kalau istri kita udah mencak-mencak tak jelas, bawa ke kuburan. Bukan bawa ke mall, kemana? Kuburan. Dek, kayaknya ini jatah kita nih harus ke kuburan. Masya Allah. Jangan lagi ke pasar lagi. Makin keras hati istri kita. Antum tahu tempatnya pasar. Kata Nabi SAW, ini istata'ata, kalau engkau mampu, engkau bisa, jangan menjadi orang yang pertama masuk ke pasar dan orang yang keluar terakhir dari pasar. Sekarang jam 10 udah masuk mall baru, dan bahkan mall belum dibuka ditunggu oleh dia di depan parkiran itu sampai buka. Dan ada orang-orang yang keluar dari pasarnya ketika mau tutup. Nabi nggak suka sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna syaitana yansibu biharayatahu, karena syaitan itu dia itu menancapkan benderanya di pasar-pasar. Makanya banyak orang lalai dari pasar. Antum tahu subuh ini pasar udah pada buka, tapi mereka nggak sholat subuh. Dan yang cerita nih ikhwah yang jualan di pasar, Ustaz, saking cobaan tuh besar bagi anak, pelanggan tuh datang waktu subuh, Ustaz. Anak tuh berat bagi anak untuk berangkat di musola, padahal nggak jauh dari tempat lapak anak ke musola tuh nggak jauh. Ini cobaan bagi anak. Banyak nggak di sini subuh buka pasar? Banyak. Tapi yang berangkat subuhnya berapa orang? Yang untuk sholat subuhnya berapa orang? Saking ini cobaan, imtihan minallah azza wajal, ujian dari Allah azza wajal. Tapi kalau kita terus ikutin ini dunia dan jauh dari mengingat kematian, hati kita akan mulai mengeras dan bahkan bisa bisa mati. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang bisa membuat mata kita mengering adalah makanan yang haram. Makanan yang Yang haram. Wallahi kalau orang udah makan makanan yang haram, tertutup semua bagi dia. Nggak tahu lagi mana hak mana batil, semua diembat sama dia. Wallahi semua diembat. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal tuh jelas, yang haram tuh jelas, dan di antara yang halal dan yang haram umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang rancu, yang dibingungkan apakah halal ataukah haram. Kata Nabi SAW ketika membahas tentang masalah halal dan haram tadi, Nabi lanjutkan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah oleh kalian, di tubuh kalian terdapat segumpal daging.
Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ini kalau gumpalan daging nih bagus dia, semuanya akan bagus. Tapi kalau rusak dia, semua akan rusak. Dan antum tahu Masya Allah, yang bisa merusak hati ketika ghudhiya bil haram, dikasih gizi dari yang haram, semua akan rusak. Kalau hati udah rusak, mata pun akan rusak. Orang kalau sudah makan yang haram, gampang matanya untuk melihat yang bukan Allah halalkan. Orang kalau udah terbiasa dengan makan yang haram, telinganya akan mudah mendengarkan yang Allah haramkan. Orang kalau udah gampang makan yang haram, lisannya gampang mengucapkan apa-apa yang Allah haramkan. Di luar sana sekarang anak-anak muda, astagfirullahaladzim, antum lihatlah anak-anak muda yang dia itu afwan Pak ya, yang masih ngerokok, afwan. Rokok itu bukan makruh, haram rokok itu. Antum coba cek lisan mereka yang keluar dari itu. Mereka-mereka yang narkoba, narkotika, yang ngirup yang Allah haramkan, coba lihat ucapan mereka. Kebun binatang semua keluar dari mereka. Antum tahu kan anak-anak muda sekarang? Itu sebabnya harta-harta yang Allah apa? Haramkan, atau makanan-makanan yang Allah haramkan masuk ke tubuh mereka. Lihatlah. Dan gak sedikit mereka yang bapaknya bekerja dengan cara yang haram, anaknya sudah balik, dicekokin dengan makanan yang haram, anak udah balik ini. Tengoklah anaknya akhlaknya nggak baik, akhlaknya nggak baik, dan itu banyak terjadi ya ikhwah. Karena memang makan makanan yang haram. Ketika Nabi sebutkan haram dan halal, Nabi sebutkan setelahnya di akhir hadis tentang masalah apa? Hati. Yang bisa membuat hati kita keras itu ya tadi, apa yang kita makan. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya seseorang tuh lihat apa yang dia makan. Dan wallahi apa yang kita makan tuh ngaruh, nggak usah jauh-jauh. Ya ikhwan, antum tahu kenapa di barat itu udah banyak hilang kecemburuan, bahkan istri dipakai pun fadhon. Sebabnya karena makan afwan, hewan B2, babi ini satu betina, satu kandang dengan 10 jantan yang lain ahlan wa sahlan. Coba ayam, antum tahu ayam kan? Begadu ayam itu karena kita makan ayam, alhamdulillah. Istri kita disentuh ngamuk kita makan ayam. Bukan berarti oh kalau gitu Ustaz sunnah makan KFC, enggak. Nggak gitu konsepnya. Halal, sebatas apa? Halal. Tapi apa yang kita makan tuh ngaruh ya ikhwan. Wallah ngaruh. Dan antum tahu yang di pelosok-pelosok sana yang makannya hewan-hewan buas, sifat mereka itu ya juga bengis. Antum jangan main-main masuk ke pelosok-pelosok, kepala kita dibidik sama anak panah oleh mereka. Makannya mereka macam bengis mereka itu. Antum masuk wilayah mereka sembarangan, makanya nggak bisa sembarangan. Ada video dokumenter gitu ya, yang bisa masuk, kita bisa masuk untuk dokumentasikan kehidupan mereka itu kalau ada orang dalam yang sudah berangkat ke kota gitu. Jadi mereka yang nemenin mereka ini itu mereka yang paham bahasa mereka, bisa masuk aman-aman. Kalau nggak hilang kepala kita ini. Kenapa? Saking bengisnya, ngaruh. Apa yang dimakan tuh ngaruh. Nah kalau apa yang kita makan haram ya sudah. Dan baru beberapa waktu yang lalu anak kajian di Pemalang, ikhwah nih cerita, afwan Ustaz, di kami saking rusaknya yang Allah haramkan ini, itu berdampak kepada moral mereka masyarakat ini. Kasus apa itu Pak? Anak tanya. Antum tahu Ustaz, mereka yang sudah terjerat dengan ribanya, nggak bisa bayar, mereka nafkahin keluarga mereka pakai hutangan dari bank ribawinya. Ketika mereka nggak bisa bayar, antum tahu apa yang mereka kerjakan Ustaz? Mereka jual istri mereka. Jadi disuruh dipakai sudah. Antum tahu hilang, wallah fitrah manusia itu udah hilang, lepas sudah kayak binatang. Dan lebih ajibnya bukan mereka nasabah loh ya, bukan cuma nasabah, pegawai banknya, kata mereka, pegawai banknya Ustaz, hatta pegawai bank. Dan ana dulu kepala cabang bank kata dia, pegawai banknya itu udah biasa Ustaz, yang karyawati dengan bosnya itu berhubungan badan, suami karyawati itu tahu dan dibiarkan.
Antum tahu dampak riba? Jadi jangan dikira ringan, wallah berat ini. Jadi Pak Afwan, karyawati ini ada suami tahu atau nggak tahu perselingkuhan tuh? Tahu, Ustaz, dibiarkan saja katanya. Ini dampak yang terjadi ketika seseorang makan yang Allah apa? Haramkan. Wallah ngaruh ya ikhwah, atau mau cari kemanapun ngaruh. Makanya kita sampai makan daging onta, apa yang kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW? Berwudu. Atau tahu kenapa? Karena onta itu memiliki sifat-sifat apa? Syaitan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, khuliqatil ibilu min syaitan. Syaitan itu diciptakan memiliki sifat syaitan. Ibil, onta itu diciptakan memiliki sifat apa? Syaitan. Maka kata Nabi SAW, tawadda'u min nuhumil ibil, wudu'lah kalian setelah makan daging onta. Pak, wallahi ngaruh. Orang-orang Arab nih kapan ngeprengnya itu kelewatan. Kali makannya onta, iseng dia. Makanya boleh nggak antum sholat di kandang onta? Nggak boleh. Isengnya tuh kalau iseng onta itu. Makanya diperintahkan setelahnya ngapain? Berwudu. Ngaruh apa yang kita makan. Tunggu Allah ngaruh. Ada hadis yang lain insyaallah. Hadisnya hadis yang sahih. Walaupun sebagian ulama katakan ini udah mansuh. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tetap disyariatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tawaddau mimma masatin nar. Wudu'lah kalian setelah makan yang dibakar, yang langsung nyentuh api, kayak bakar-bakaran sate kah dia atau apakah dia. Itu kita harus berwudu karena sifat api itu ngaruh ke kita. Makanya ada seorang ustaz nulis buku makanan panas dan dingin. Ngaruh ya, Allah ya ikhwan ngaruh. Jadi kalau udah panas didinginkan dengan makanan yang sifatnya apa? Dingin. Dan itu terjadi, berarti apa yang kita makan pun ngaruh kepada karakter kita. Ke karakter kita tuh ngaruh banget. Ada orang bawaannya diem, jangan dikasih makanan yang sifatnya dingin, tapi apa? Panas. Makanya antum kalau makan kambing panas nggak habis itu? Bukan lagi panas, beringas. Masya Allah. Makan apa kambing bukan lagi panas tapi beringas gitu. Masya Allah. Dan itu ngaruh, wallahi ngaruh ya ikhwan. Maka yang ana mau tekankan kepada antum semua, janganlah udah kalau ternyata itu yang bisa membuat kita hatinya keras, maka kita tinggalkan itu semua. Haram-haram itu ini sudah tinggalkan ya ikhwah. Kalau bisa sekarang lah udah. Kalau masih afwan Pak ya, kalau ada yang masih kerja di bank konvensional, dan ini ana cuma dengar dari beberapa ikhwah. Dan ana kira nggak sampai sebatas itu loh bahaya riba. Ana baru tahu kemarin nih lah. Ana ketika kajian di Pantura itu ana tahu dengar itu. Allah bahaya banget ya berarti. Mau nasabahnya, mau yang kerja di banknya, itu semua udah rusak semua fitrahnya gitu loh. Kecuali orang-orang Allah rahmati, mudah-mudahan masih ada yang selamat gitu ya. Ada amin ya rabbal alamin. Anda berharap nggak semua kayak gitu. Cuman tanya, itu udah semua kayak gitu? Ustadz, udah hampir rata-rata Ustadz. Masuk semua udah hampir rata-rata, antum aja nggak tahu katanya. Saking rusaknya itu riba. Saking rusaknya apa? Riba tadi. Mungkin kalau dicek di Google mungkin keluar kasus perselingkuhan yang terjadi di bank-bank konvensional, mungkin itu terjadi, naudzubillah. Maka itu yang dapat 534 itu syuruk kita. Masih lama. Tadi tambah 10 menit ya, insyaallah. Baik. Soalnya tadi sampai syuruk jinnya tuh. Ana ambil sedikit ya, sedikit 10 menit lagi. Baik. Yang kemudian yang berikutnya yang bisa ngeraskan hati, terlalu banyak bergaul dengan manusia tanpa ada batas. Bergaul silahkan. Karena manusia ini kata para ulama makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Butuh kita bergaul. Cuman kalau kita terlalu banyak bergaul, ini yang merusak. Jadi dari pagi sampai malam bergaul terus. Udahlah dari pagi jam 7 dia keluar bekerja, jumpa dengan orang-orang banyak. Harusnya malamnya dia cukupkan di rumah, dia berkhalwat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Lah ini masih keluar bareng kawan-kawannya, masih mancing. Udahlah pagi yang sibuk di luar kerja, malam yang masih jumpa manusia masih mancing. Antum tahu Masya Allah, kenapa Allah perintahkan Nabi ini untuk sholat malam berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jal? Tujuannya untuk menguatkan hati Nabi, untuk menguatkan hati Nabi.
Bahkan apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Karim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wahai Muhammad, di malam hari kau tahajudlah. Hukumnya enggak wajib tapi sunnah, hukumnya sunnah. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, kenapa? Hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Orang yang dia itu salat malam itu lebih menguatkan pijakan kaki mereka dan bisa meluruskan apa? Hati ucapan mereka, Masya Allah. Apalagi dai itu butuh salat malam. Betapa banyak dai ini rusak karena kawan-kawannya bisa tergeser itu. Bisa tergeser, tergantung circle-nya. Tergantung circle. Manhaj seorang, akidah seorang itu bisa ngerusak gara-gara apa? Kawan, terlalu banyak bergaul. Makanya Nabi ketika jahiliyah terjadi di zaman jahiliyah, Nabi nggak melakukan apa? Kecuali uzlah. Uzlah ini menyendiri. Di gua apa Nabi SAW menyendiri? Gua Hira. Nabi tinggalkan orang-orang jahiliyahnya. Makanya fitrah Nabi masih lurus. Fitrah Nabi masih selamat. Wallahi ini ngaruh sebenarnya kawan-kawan nih. Hatta malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menawarkan dua hal. Yang satu susu Nabi tawarkan, yang satu khamr Nabi tawarkan. Tapi Nabi nggak terpengaruh dengan gaya orang-orang abad jahiliyah ketika itu. Karena Nabi itu orang yang sering uzlah, menyendiri di saat manusia-manusia udah mulai banyak yang rusak. Nabi ditawarkan satu khamr, satu susu. Nabi pilih yang mana? Susu. Apa kata malaikat Jibril? Law ikhtartal khamra ghawat ummatuk. Kalau ternyata engkau memilih khamr, niscaya umat engkau akan binasa. Kita nih sekarang banyak rusak, sebabnya apa? Kawan. Rokoklah gampangnya. Orang merokok sebabnya siapa? Kawan. Tongkrongan. Makanya ketika antum kasih pilihan, cobalah orang-orang yang ngerokok, afwan Pak ya, sekali lagi jangan sampai tersinggung. Ya tersinggung pun nggak apa-apa lah. Ya kan, Masya Allah. Ya itu tanda awal kita berubah, Insya Allah. Tapi antum tahu rokok ini, antum kasih aja satu rokok, satu beras. Pilih mana mereka? Rokok. Sering kok mereka ngomong rapopo Ramadan, yang penting ngudut katanya. Yang penting apa? Ngerokok. Dan ummahat, ibu-ibu tuh banyak ngeluh tentang suaminya gara-gara itu. Kan Nabi kalau milih khamr, apa kata Jibril? Binasa kaumnya, binasa umatnya. Dan rumah tangga manusia banyak rusak sebabnya gara-gara pimpinannya salah pilih. Pimpinan salah apa? Pilih. Dan itu sebabnya dikarenakan apa? Terlalu banyak bergaul dengan manusia. Allah ya ikhwah, banyak banget yang rusak ini, insyaallah. Orang kenal dengan dunia malamnya, orang kenal dengan yang haram-haramnya, orang kenal dengan praktek-praktek riswahnya. Itu kawan. Wallah kawan. Makanya kalau kita ini ternyata terlalu banyak berbicara tanpa mengingat Allah Azza wa Jal, yang kita ucapkan cuman ucapan manusia-manusia, ini yang bisa ngeraskan hati kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, la tukfirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak ngobrol kalau tidak ingat Allah Azza wa Jal. Ini hadis Nabi. La tukfirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak ngobrol kalau enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Karena memperbanyak ngobrol tanpa ingat Allah itu yang bisa ngeraskan hati kita. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang paling keras hatinya. Orang yang paling apa? Keras hatinya. Makanya Masya Allah, antum tahu ucapan-ucapan atau obrolan-obrolan yang tentang manusia pasti keras hati kita. Dan antum tahu yang menyebabkan hati kita keras saat ini, di zaman ini, itu tren sosial media. Orang kalau udah main kena sosial media itu pening balanya. Ada banyak orang ternyata dia udahlah pusing kena musibah masih buka sosial media, tambah stres. Makanya akhir-akhir ini banyak mereka-mereka yang dia itu apa? Meninggal bunuh diri. Sebabnya ngobrol terlalu banyak ke manusianya gitu loh. Akhirnya kalau udah kebanyak manusia, dia ada rasa khawatir, fulan ghibahin saya, fulan fitnah saya. Akhirnya ketika banyak ngobrol dengan manusia, dia pun nggak percaya dengan manusia. Dia nggak percaya dengan siapa?
Manusia. Dia awalnya banyak ngobrol dengan manusia. Ternyata lain di depan, lain di belakang. Ini juga sama, lain di depan, lain di belakang. Akhirnya dia ada trauma untuk jumpa dengan manusia. Itulah sebabnya kalau kita kebanyakan sama manusia. Boleh, silahkan sama manusia, ahlan. Dan bahkan kita kalau bisa memang bergaul sama manusia, jangan menyendiri. Tapi kalau overdosis, ini yang bahaya. Akhirnya kita malah jauhin manusia. Percaya sama mana? Orang-orang yang dulunya, orang-orang yang bunuh diri gara-gara kebanyakan menyendiri, sebabnya kebanyakan dari dulu mereka yang paling aktif dengan manusia yang lain, cuman sakit hati. Akhirnya nggak mau bergaul dengan apa? Manusia. Itu kebanyakan mereka seperti itu. Tapi kalau kita dari awal nggak banyak bergaul, sesuai dengan dosisnya saja, kita nggak akan tahu sifat A karakternya seperti apa, sifat B karakternya seperti apa, sifat C. Ya pun kalau dia gibahin kita anggap biasa aja gitu, nggak sakit hati banget gitu ala kulli hal. Tapi ini sekarang, masya Allah, naudzubillah, itulah yang membuat kita ini apa? Keras hati ya, karena terlalu banyak bergaul. Terlalu banyak apa? Bergaul. Dan anak-anak muda sekarang itu tertuntut untuk banyak bergaul. Dan sekarang mereka tuh berusaha gimana banyak-banyakan followersnya, banyak-banyakan pengikutnya. Dan ini wallah penyakit ini, penyakit. Dan antum tahu insyaallah di kita tuh kan ada smartphone, HP pintar. Ada juga di sana apa namanya, HP bodoh. Ada istilahnya apa ya di barat itu? Ada istilah HP bodoh itu yang cuman yang HP monokrom kita zaman dulu lah. Ya HP Nokia dulu insyaallah. Itu di barat sekarang itu udah banyak yang udah tukar kondisinya. Mereka nggak lagi pakai HP cerdas ini, HP pintar ini. Mereka beralih bagaimana zaman dahulu. Ternyata kejiwaan mereka jauh lebih sehat dibandingkan mereka pakai smartphone itu. Jiwa mereka, dan itu penelitian, antum bacalah di Google. Makanya tren mereka kembali ke HP bodoh itu. HP bodoh istilah kita bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya apa lupa, nggak tahu. Iya, pokoknya itu mereka kembali ke tren itu. Dan itu udah banyak yang hijrah, tinggalkan. Kenapa? Memang betul. Terlalu banyak ngobrol nih yang nggak ingat Allah. Apalagi sosial media. Astagfirullahaladzim. Bahkan dibuat lelucon gitu ya. Kawan yang ngirim video lucu-lucuan, nggak dibalas, nggak ditanggepin, sakit hati. Coba bayangin tuh. Saking rusaknya udah keras hati kita. Gara-gara itu doang sakit hati. Kita ngirim video lucu ke kawan di sosial media, nggak dibalas, sakit hati. Ini kan saking udah rusaknya gitu loh. Akhirnya baperan. Pak, orang yang paling baperan dari zaman ke zaman kita. Zaman kita ini orang paling baperan. Kenapa? Sosial media. Sosial media. Ikhwah yang saling ngaji aja saling baperan kok. Saling apa? Baperan. Sebabnya sosial media memang paling bagus nih Pak. Kalau antum mau bermanfaat sosial media, posting tinggalkan, posting tinggalkan, posting tinggalkan. Udah gitu aja. Orang mau ngatain, coba Pak, antum dakwah, antum di sosial media terus dibilang Wahabi nangis. Dibilang apa? Wahabi nangis. Harusnya enggak. Tapi karena antum pengen like, pengen apa, dikatain sedikit nangis. Kalau kita di DM apapun sama orang, kita nggak, karena kita nggak butuh sama sosial media. Kita posting tinggalkan, terserah apa kata orang. Orang komentar yang nggak bagus, terserah apa kata orang. Makanya paling bagus tuh kayak gitu zaman sosial media sekarang. Antum sharing kebaikan, habis itu apa tinggalin, atau matikan notifikasi IG. Ana juga matiin notifikasi IG. Ana matiin, ana matikan, dan ana nggak tahu apa isinya. Facebook juga sama, yang anak aktifkan cuma WhatsApp aja notifikasi. Jadi ya sudah, kita nggak tahu apa yang kita posting sudah. Orang mau komentar buruk, orang mau ngasih DM buruk, ya kita nggak akan sakit hati, nggak akan sakit hati karena kita sedikit bergaul dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian obatnya, udah habis Pak, Masya Allah. Pentingnya obatnya, Masya Allah. Iya, kita tahu penyakitnya gak ada obatnya. Tapi sampai jam berapa nih Afwan? Anak takutnya ada yang antum sibuk nih. Sampai Jumat. Jangan sampai Jumatan nih. Insya Allah. Oh, ini libur ini? Tanggal merah, Masya Allah. Makanya Pak, ana tuh paling nggak tahu tanggal merah. Kenapa? Pondok pesantren kami nggak berlaku tanggal merah. Coba tanggal merah pun tetap belajar di pondok. Insyaallah.
Tapi hari Ahad tetap libur. Hari apa? Ahad. Tapi tanggal merah tetap belajar. Dulu Anda masih ingat kan? Ada tanggal merah di pondok dulu kami mondok, insya Allah. Minta libur sama ustadznya. Antum santri tulabul ilm minta libur. Aib kata mereka. Kata ustadz-ustadz kita, aib. Antum tulabul ilm zaman Nabi mana ada minta libur. Antum tahu Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf namanya. Abu Yusuf ini Masya Allah Tabarakar Rahman. Abu Yusuf itu puluhan tahun belajar dari Abu Hanifah. Ma ghibtu anhu yawma. Satu hari nggak pernah gaib, nggak pernah libur Abu Yusuf. Kita kuliah satu semester aja ada jatah alpa. Ada kan antum kan kuliah berapa hari? 3 hari. Ada jatah alpa. Ada. Abu Yusuf Al-Qadi kalaupun dikasih jatah alpa nggak akan alpa dia. Ada tanggal merah tetap hadir. Tetap apa? Hadir. Bahkan Masya Allah Abu Yusuf Al-Qadi dia mengatakan famata ibnun li, anak saya meninggal, fataraktuhu li jirani wa akribai makhafata ayyafutani min ilmi Abi Hanifah syai'. Anak saya meninggal suatu saat, tiba-tiba meninggalnya di hari yang sama dengan kajiannya Abu Hanifah. Akhirnya aku tinggalkan anak saya diurus jenazahnya oleh kerabat-kerabat dan tetangga saya. Saya terpaksa ikut kajiannya Abu Hanifah. Masya Allah. Itu terakhir kondisi apa? Keluarganya nggak lagi ngurus jenazah. Takut kira kalau anak Pak yang meninggal tuh pasti. Kalau ada keluarga anak meninggal sekarang, beli tiket anak. Libur kita udah nggak akan lagi lanjutkan kajian. Kalau ada keluarga dekat kita, lah ini anaknya sendiri, anak beliau sendiri meninggal, saking semangat menuntut ilmu. Ya Masya Allah tanggal merah kita libur gitu. Masya Allah. Tapi ala kulli hal itulah bedanya kita dengan para penuntut ilmu. Naam. Taib. Sekarang obatnya, anak ambil sedikit 5 menit lagi, Masya Allah. Taib. Obat yang paling mudah itu sebenarnya Al-Quran Al-Karim. Cuman akhirnya syaitan jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Pak ya ikhwah, wallahi ya ikhwah, orang yang paling gampang hatinya menangis, yang paling gampang air mata keluar itu dari orang yang dekat dengan apa? Al-Quran. Tapi betapa banyak saat ini umat Islam yang jauh dari apa? Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh, Allah katakan dalam Al-Quran Karim, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sebesar-besarnya gunung, batu yang paling kokoh, yang paling kuat. Gunung apa yang paling besar di sini? Anggap gunung apa udah? Antum ambil satu gunung apa? Semeru. Al-Quran turun untuk gunung Semeru, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan lihat nih gunung nih pecah, tunduk takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu gunung yang besar, pasti jatuh tuh ayat. Kalau jatuh itu apa? Gunung. Kalau ayat ini turun tuh apa? Gunung. Habis. Kita nangis saja pun enggak, bergeming pun enggak. Bahkan kita lagi sholat imamnya nangis. Kenapa ya imamnya nangis? Masih bertanya kayak gitu kita. Mungkin kita kondisi memang nganggap remeh banget gitu Al-Quran, makanya nggak berdampak dalam hidup kita. Saking kerasnya hati kita. Itu dikarenakan sebabnya karena jarangnya kita itu dengar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Makanya saking jarangnya umat Islam membaca Al-Quran di zaman ini, di zaman dulu pun pernah dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah ngeluh sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya. Dan ini Allah firmankan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, ya Rabb, Rasul ngeluh nih. Sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaum saya, umat saya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka jadikan Al-Qur'an sesuatu hal yang ditinggalkan. Itu di zaman Nabi. Apalagi zaman apa? Kita sekarang. Yang mereka fokus dengan Al-Qur'an cuma 2, imam masjid, wa imam ustadznya. Yang lain nggak ada. Insyaallah. Bahkan mungkin mushaf di rumah kita berdebu. Ustaz, mushaf ana di rumah berdebu karena sekarang ana nih baca Quran pakai aplikasi HP. Masyaallah. Tapi
Iya alasan, Masya Allah saya. Antum bisa masuk ke settingan, antum cek lah itu. Kan ada durasi layar ya, ada durasi aplikasi yang paling sering kita buka. Berapa persen aplikasi Qur'annya dan berapa persen aplikasi Facebooknya? Ketahuan itu. Wallah ketahuan. Kalau memang jujur lo ya, lebih banyak. Oh enggak Ustaz, anak enggak lagi pakai ini. Ini zaman dulu nih mushaf Quran. Zaman sekarang pakai apa? Aplikasi. Tapi berapa kali dibuka itu aplikasi Quran dan berapa kali dibuka aplikasi Facebook? Bandingkannya berapa persen nih? Udah ketahuan dari situ. Menunjukkan bahwasanya kita ini jauh dari apa? Al-Quran Al-Karim. Mau kayak manapun posisinya, memang udah jauh. Udah apa? Udah jauh. Padahal kalau kita mau selamat kembali kepada Al-Quran Al-Karim, maka ada ucapan Utsman ibn Affan. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Hati kita kapan bersih? Hati. Kalau hati kita lembut, gampang menangis gitu loh ya. Ma syabi'at min kalamillah, enggak akan pernah puas hati kita untuk berinteraksi dengan kalamullah, untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Makanya kebanyakan umat Islam khatam Al-Quran Al-Karim itu dalam setahun cuman sekali. Bulan apa? Ramadan. Padahal harusnya minimalnya 12 kali harusnya. 12 kali dalam setahun. Karena satu bulan kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fi syahr. Khatamkan Al-Quran dalam tempo 1 bulan. Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Faktanya banyak yang cuma sekali. Iya, itu pun kalau khatam Ramadan. Banyak dari mereka nggak khatam apa? Ramadan. Udah deh, udah ketinggalan jauh deh. Udah ketinggalan jauh deh. Sampai akhirnya sekarang disiasatin pakai tadarus berjamaah gitu. Fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Kenapa? Kalau nggak dibuat tadarus kayak gini, mungkin mah kalau udah ketinggalan jauh sudah. Ini menunjukkan kita jauh dari apa? Agama Islam, dari Al-Quran Karim. Jauh, wallah jauh banget. Maka yang ana mau sampaikan adalah yang namanya Al-Quran adalah syifaa'un lima fis sudur. Dia ini obat dari apa yang ada di dalam dada kita. Sebenarnya kalau ana sebutkan hati, itu bukan hati benar yang ana maksud, tapi jantung. Cuman udah salah persepsi. Harusnya kalau disebutkan al-qalbu itu bukan hati tapi jantung. Cuman dulu mbah-mbah kita, buyut-buyut kita menerjemahkan qalbu dengan hati. Sampai detik ini pun akhirnya menjadi sesuatu hal yang salah. Harusnya bukan hati tapi apa? Jantung. Makanya tapi kalau ana bilang hati kita udah mulai berpenyakit gitu, diterjemahkan dengan jantung kita boleh berpenyakit, orang mikirnya nggak detak lagi jantungnya. Masya Allah, nggak detak lagi karena orang udah salah persepsi. Harusnya diterjemahkan dengan jantung harusnya. Karena ada sebagian orang tuh dulu, anak-anak dulu kami masih sebaya masih kecil, ngira tuh hati tuh bukan jantung, hati beneran. Padahal maksudnya apa? Jantung. Ini harusnya diperbaikin istilah kita. Ada orang, kenapa fulannya sama anak kok dia acuh banget? Loh, acuh tuh perhatian. Tak acuh tak perhatian. Makanya coba aja KBBI. Sekarang kan udah berubah, udah jauh banget kan berubah. Acuh dari perhatian kok jadi tidak perhatian. Acuh tak acuh antara perhatian dan tidak apa? Perhatian. Anak-anak sekarang kan anak-anak remaja yang galau-galau, anak-anak senja. Iya kan? Kenapa fulan acuh banget dengan anak? Acuh itu artinya apa? Perhatian. Cuman kayak tadi jantung, qalbu itu harusnya apa? Jantung. Allah katakan Al-Quran ini syifaa'un lima fis sudur, syifa penyembuh dari apa yang ada di dada kita. Ya jantung maksudnya, ya hati, jantung kita. Dan ini yang bisa menyembuhkan kita. Makanya kalau kita lagi keras-kerasnya, sering-sering baca Quran. Istri yang lembut biasanya itu dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Qurannya, biasanya gitu. Nah tapi kalau istri kita cerewet aja, itu kayak jauh dari Al-Quran, jauh dari Quran. Apalagi bibirnya mancung. Harusnya kan yang mancung tuh hidung ya, Insya Allah. Ini kadang-kadang mulut kita itu lebih mancung daripada apa? Hidung. Kalau orang Arab, Masya Allah ya, orang Arab nih mulut mereka tuh jarang cerewet. Mulut mereka itu Masya Allah hidungnya mancung. Antum tahu sahabat Nabi Masya Allah kapan berperang hidung tuh bisa kepotong hidung, makanya ditambal pakai
emas kalau darurat. Karena kalau pakai yang lain itu bisa busuk. Kalau pakai darurat itu boleh pakai apa? Emas biar nggak busuk. Dia kan kalau berkarat kan bahaya ya kan, bisa busuk. Pakai zaman dulu dibahas oleh para ulama, boleh nggak kita tuh nambah hidung ini pakai apa? Emas karena darurat. Pak bayangkan antum, saking mancungnya mereka kepotong hidungnya. Kalau kita ditebas nggak akan kepotong. Saking apa? Saking peseknya, mulut yang mancung. Mulut yang mancung itu Masya Allah tabarakar rahman. Saking mancungnya mereka, saking indahnya orang-orang Arab ini, Masya Allah tabarakar rahman. Tapi ala kulli hal, jadi kalau kita mau memperbaiki jiwa kita yang keras, dekat dengan apa? Al-Quran Al-Karim. Biasakan ada namanya itu wirdun yaumi, wirid harian. Wirid harian ini terserah antum ya ikhwah. Antum mau buat 2 halaman fadhal, tapi harian lo ya. Wirid ini yang konsisten, yang berkesinambungan, nggak boleh lepas. Kapan lepas nangis gitu. Namanya itu wirid. Dan para sahabat itu beda-beda wiridnya. Ada wiridnya itu zikir pagi sore, ada wiridnya zikir-zikir yang lain, ada wiridnya tuh Al-Quran Al-Karim setiap 2 halaman 1 hari. Itu sedikit banget, tapi para sahabat tuh minimal 1 hari berapa juz? 1 juz itu minimal bagi mereka. Kalau kita nggak mampu 5 halaman, kalau nggak mampu sampai 1 halaman nggak apa, minimal lagi setengah halaman juga nggak ada masalah. Tapi wirdun yaumi harus jadi apa? Wirid harian. Ana yakin sekeras-kerasnya hati kita, setengah halaman aja kita baca setiap hari lo ya, konsisten, lembut hati kita. Jadi mulai dari sekarang pada subuh konsisten kan, nanti atau pada asar konsisten setengah halaman ya, udah buka aplikasi Quran setengah halaman, nggak usah banyak, tapi jadi wirdun yaumi, insyaallah kita akan apa? Sembuh. Allah alam bisawab. Ini yang dapat anda sampaikan, ini terlalu udah sampai jam 6, Masya Allah. Astaghfirullah wa mohon maaf kepada antum semua. Insyaallah kita bisa ngambil manfaat ana dan juga antum semua, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah anda masih ada sampai hari Ahad ya ikhwah. Hari Ahad terakhir Ahad, jadi Jumat ini masih ada khutbah Jumat sama kajian maghrib. Nanti antum bisa cek di Lentera Tauhid Kajian Anas dan juga Surabaya Mengaji. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.